Dulu orang gagah, orang hebat, itu kalau nempiling orang itu pingsan gitu. Pak, geledak itu. Sekarang ilmu nempiling orang nggak berguna. Karena apa? Sekali nempiling orang 60 juta. Divisum, dihadapkan sama Pak Kapolsek, mate, wah ini dunia berubah. Jadi manusia berkembang, berubah, rumah berubah, ya toh. Dulu pakai kayu, sekarang pakai tembok. Dulu masjid jelek, sekarang bagus. Dulu pengajian pakai dikebuti, sekarang pakai kipas angin. Dulu pakai toa, sekarang pakai son. Semua berubah. Oh, dulu anak-anak ini makanannya ndok, cari di hutan, saya ini ndok puyo. Semua berubah. Dulu makanan jajan pasar, sekarang Indomaret, apa, semua berubah. Semua ini berubah semua. Makanya yang tua-tua itu kadang terus kok dunia cepetnya berubah ya. Itu kan, tua-tua ini tiba-tiba kok dunia kok cepet berubah. Itu dulu anak-anak masih mau makan tiwul, sekarang enggak mau, maunya fried chicken. Berubah semua. Dulu 20 tahun yang lalu di sini ibu-ibunya jarang yang masih berjilbab, paling kembenan semene gitu kan, pakai telesan gitu. Sekarang udah jilbaban semua. Dunia cepetnya luar biasa. Nah ini dunia. Oh ini putra nih Pak Khairuddin. Cepet, dulu belum punya anak, sekarang punya. Cepet, panganannya sosis. Bapak ini panganannya Gatot. Nah, sosis dia cuma berubah. Niki siji apa meneh iki kenyil-kenyil iki. Oh, biyen dolanane lempung, saiki dolanane kenyil-kenyil kayak gitu. Lho apa iku diremet-remet? Apa iku le? Apa iku? Ora iso basa Jawa bisa. Basane si upin-ipin. Nah, ini berubah manusia. Manusia percepatannya luar biasa. Dulu nggak punya tol, sekarang punya tol. Nah itu yang kadang kemudian membuat manusia ini lupa bahwa yang menyebabkan dia menangan itu bukan karena memang saking hebatnya manusia, itu bukan. Yang membuat manusia menangan itu karena memang Allah mencetak manusia itu menangan. Karena apa? Manusia ini bukan penduduk sini aslinya. Jadi manusia menangan itu karena bukan penduduk sini. Sampean ini alien. Lengge. Jadi manusia itu bukan penduduk bumi. Makanya menangan. Kalau sapi itu asli sini. Kadal itu asli sini. Garangan asli bumi. Celeng itu asli bumi, kire itu asli sini. Kalau manusia ini bukan, dia alien. Ini penduduk langit ini aslinya. Jadi dulu manusia itu nggak hidup di sini, hidup di langit sana. Temennya setan, temennya iblis, temennya malah malaikat. Jadi sampean itu bukan penduduk sini, itu penduduk langit sana. Terus oleh Allah diturunkan ke sini. Nah, yang turun ke sini pertama siapa? Nabi Adam itu turun ke sini, aslinya sana. Tapi Nabi Adam turun itu bail up masih. Jadi bail up itu jiwa dan raganya diproduksi di langit, bail up itu. Kalau yang ini kan sudah assembling ini, udah produk lokal, mesinnya tetap dari langit, namanya ruh, karoserinya produk ini mesuji. Makanya karena karoserinya produk sini ya bentuknya begini nih, pesek-pesek, kadang ya ora cetok, cipit ora, tinggi enggak. Tapi kalau karoserinya diproduksi di Arab, mesinnya sama, tapi karoserinya produksi Arab ya tinggi besar, rambutnya ikal, mancung, itu produksi Arab. Kalau produksi Eropa tinggi besar, rambutnya merah, itu produksi sana. Kalau produksi Cina ya tembem-tembem sipit. Kalau produksi Afrika hitam gosong kayak kopi.
Said Mirbad dari mana? Dari Said Ali Kholek Qasam. Said Ali Kholek Qasam dari mana? Dari Said Alwi. Dari mana Said Alwi? Dari Said Muhammad. Said Muhammad dari mana? Dari Said Alwi. Said Alwi dari mana? Said Ubaidillah. Dari mana Said Ubaidillah? Dari Said Ahmad Al-Muhajir. Dari mana Said Muhajir? Dari Said Isa An-Naqib. Dari mana Said Isa? Dari Said Muhammad. Said Muhammad dari mana? Said Ali Uraidi. Said Ali Uraidi dari mana? Dari Said Ja'far Shadiq. Said Ja'far Shadiq dari mana? Dari Said Bakir. Said Bakir dari mana? Dari Said Ali Zainal Abidin. Said Ali Zainal Abidin dari mana? Dari Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain dari mana? Dari Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali dari mana? Langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itu loh, maka ada namanya ahli sunnah wal jamaah. Loh niku. Lah itu jadi kadang kita ini nggak ketemu langsung Rasul. Rasul memberi pelajaran, diterima sahabat, terus setelah itu terima tabiin yang tadi panjang itu. Kalau pengikutnya tabiin disebut tabi'ut tabiin. Kalau pengikutnya tabi'ut tabiin namanya tabi'ut tabiin. Lah kalau kita berarti kan sudah tabi'ut panjang itu. Lah itu loh, makanya kita ini diajarkan tentang siratal mustaqim, tapi juga harus mengikuti siratal ladzina an'amta alaihim. Lha niku makanya jadi kabar tentang langit itu pertama ke Rasulullah, tapi kita dapat kabar sudah dari ulama. Makanya disebut al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nah itu makanya kemudian di sini Kiai Khairuddin yang dapat warisan bikin pondok pesantren Darus Sa'adah. Untuk apa? Mengajarkan pesan-pesan Rasulullah. Loh itulah sampean ini orang yang hidup di zaman ulama. Makanya para ulama itu ya ngadepi orang-orang kayak sampean. Ulama di Jawa ya beda gayanya dengan ulama di Sumatera, karena ulama ini terus membawa kabar paling bawah. Nah ini loh, ini yang kadang nggak paham. Makanya pelajaran ulama itu pelajaran sederhana, bagaimana membawa kita agar nggak lupa bahwa kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah agar kembali bekalnya banyak, ada bekal Quran, ada bekal sholat, ada bekal zakat, ada bekal puasa, ada bekal haji, macam-macam bekalnya banyak. Makanya Darus Sa'adah ini mengajarkan sesuatu yang banyak. Nah tergantung sampean mau pulang nanti minta bekal apa, monggo datang ke Kiai Khairuddin. Kiai saya mau bekal komplit, ya monggo belajar di sini. Saya mau Quran 30 juz, ya ngapalkan di sini. Atau sampean kemudian bilang, Kiai kalau 30 juz kebanyakan karena itu kelasnya grosir, saya mau ngecer aja. Lah kamu mengecer apa? Saya kayaknya bekalnya minimalis saja, Yasin aja. Ya sudah, kamu bilang sama Kiai Khairuddin nanti dikasih pelajaran Yasin. Konternya kecil, namanya Yasinan. Kalau kemudian Kiai kebanyakan kalau Yasin, saya pengen bekal kulhu aja sama falak sama nas. Ya nanti ada ruang pembelajaran kulhu falak nas namanya tahlilan. Lah monggo sampean mau ngambil bekal banyak apa sedikit ya ke sini. Nah itulah pentingnya pondok pesantren karena di sini mengajarkan tempat untuk pulang. Maka jangan cari kaya di pesantren. Kalau cari kaya ya bangun kebun sawit itu kaya, bikin sini ini bekal pulang. Bila perlu sawitnya bawa ke sini, jangan di sini cari sawit. Bila perlu karetnya bawa ke pesantren, jangan pesantren dicari karet untuk bekal sini. Nah, sampean mau ngambil apa di sini ada, mau 30 juz namanya tahfidzul Quran. Tapi kalau kebanyakan ya nggak apa-apa, dikit-dikit aja ya Allah aku ambil paket hemat. Apa paketan yang kamu ambil? Saya cuman mau paketan kulhu aja. Ya wis. Namanya tahlilan. Ada yang mau paket irit, ada. Saya mau paket irit apa? Saya mau paket Bismillahirrahmanirrahim.
Rokim. Ya sudah, kamu yang rajin nyuwuk loro untu, udah itu aja. Atau mau paket super hemat apa? Ya sudah, kalau kamu mau paket super hemat agar dapat Quran, kalau dipanggil suamimu jawaban nun, itu Quran. Lah itu cuma paket hemat, mau nggak sampean mau ngambil apa di sini terserah, yang penting pulang itu membawa bekal. Mau bekal sholat komplit ada di sini, namanya sholat 5 waktu sak tahajud, mau belajar di sini. Kalau mau paket hemat ya nggak apa-apa. Kiai saya mau paket seminggu sekali Jumatan, ya nggak apa-apa, Jumatan toh. Kiai saya mau paket irit apa sekali seumur hidup lebaran. Ya pelajaran cuman usolli sunnatal li'aidil fitri, sholli sunnatal li'aidil adha. Kalau mau paket Jumatan toh ya usolli fardhol Jum'ati. Kalau mau paket lengkap ya usolli fardhu dhuhri, usolli fardhul asyri, usolli fardhul maghribi, usolli fardhul isya'i, usolli fardhus subhi. Mau lebih VIP ya usolli sunnatul dhuhri qabliyatan, usolli sunnatul dhuhri ba'diyatan, malam-malam usolli sunnatul hajati, usolli sunnatul tahajjudi, komplit, usolli sunnatul duha, komplit. Nah, itu makanya kalau sampean mau ngambil paket sini datang aja ke pondok. Kalau malu-malu ya anaknya yang suruh ngambil paket di sini. Ini paket langit kita. Sampean mau ngambil paket apa ya terserah di sini. Ya itulah pentingnya pondok pesantren. Nah, sampean mau belajar apa? Yang penting tadi itu bahwa pesantrennya harus benar-benar diisi oleh seorang ulama yang punya guru. Bukan sekarang banyak sekali pesantren nggak ada kiainya outsourcing, ya kiainya freelance, ada kiai bikin pondok nggak ada kiainya ngebon kayak voli. Nah itu pesantren. Nah itu pesantren gitu lah. Jadi pesantren ini untuk meneruskan pelajaran Rasulullah untuk pulang, makanya sampai diajari pesantren itu ya gitu itu. Ketika ngajari sholat ya yang diajari ternyata orang kebon, ya gaya kebon. Ketika diajari sholat zuhur jam 12 biasanya masih di kebon, ya sudah kiainya sabar, santrinya ditunggu. Robbana ya Robbana, kalau masih belum datang ya tombo ati iku limo, capek ngenteni ya nomboni atine dhewe nggih. Kalau udah nggak datang baru kiainya marah, diuruki anjangan yang udah jelantar. Nah itu makanya ulama itu kalau mengajari santrinya itu melihat keadaan. Kalau diajari zikir, santrinya ternyata banyak bekerja, ya kiainya tahu santrinya ngantuan karena capek kerja, maka kiainya kalau zikir gedek la ilallah. Soalnya kalau dibiarkan gini tidur. Tahu kiainya santrinya ini masyarakat yang masih awam, nggak banyak ngerti zikir, maka kiainya kalau zikir bunyi la ilallah supaya yang tua-tua mendengarkan terus menirukan, beli tasbih bisa zikir. Nah ada kadang kiai itu nggak pintar tapi meneng ini dok. Nah yang tua-tua zikir apa mbah? Mbah. Makanya kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah nahdliyah nahdlatul ulama itu ngajari sini. Sampean nggak bisa baca Quran, ya nggak apa-apa. Kiainya kalau ngaji Quran pakai speaker, akhirnya yang tidak pernah ngaji Quran bisa dengar Quran. Begitu ditanya, kamu baca Quran bisa? Enggak bisa ya Allah. Terus matamu bisa baca Quran? Enggak bisa ya Allah. Lah terus Quranmu di mana? Kayaknya kalau di kuping ada ya Allah. Ya sudah, hitung kupingnya. Begitu kupingnya ada Quran, ya wis kupingmu masuk surga. Kuping tok ya Allah. Ya makanya kayak gini kan dibikin pengajian kayak gini. Ini kan tidak semuanya bisa ngaji di sini nih, nggih. Ini kan nggak semuanya bisa ngaji.
Tapi para ulama, para kiai Khairuddin bikin khaflah supaya apa? Ini bisa datang ikut ngaji. Nah kalau ikut ngaji terus kupingnya nggak denger karena tidur, ya berarti kupingnya nggak ngaji. Kalau kemudian matanya tidur, matanya nggak ngaji. Tapi selagi datang dan duduk di situ bokongnya bokong ngaji. Lah itu makanya kalau ada pengajian datang walaupun tidur. Karena mata nggak ngaji, telinga nggak ngaji, tapi bokongnya ngaji. Begitu besok ditanya di akhirat, mana ngaji matamu? Nggak ada ya Allah, tidur. Kuping nggak denger ya Allah. Lah terus ngajimu di mana? Kayaknya saya pernah duduk di tempat ngaji 2 jam ya Allah, bahkan 3 jam. Makanya kalau ngaji lama jangan marah karena kita sedang ngaji bokong. Begitu dicek bokongnya, watasyhadu arjuluhum, bapak kaki ke atas bersyahadat, iya apa bersaksi, iya ya Allah, bokongnya ada, bokong ngaji, ya sudah, bokongmu masuk surga. Hah? Bokong roh ya Allah lo gitu. Makanya kiai-kiai itu punya cara. Dan itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak pernah sunnah itu meninggalkan jamaah ya tergantung gayanya. Jamaah kita adalah jamaahnya orang mesuci, tapi harus diajari solawat. Tapi yang diajari solawat orang mesuci, maka gaya solawatnya ya gaya mesuci. Kalau gaya Arab ya marhaban ya nurul aini, marhaban itu gaya Arab. Kalau gaya mesuci wong hobinya dangdutan ya Rasulullah salamun alaik dadadeng ya kan. Coba ya Rafi'asya ya Rasulullah ya Rafi'asya atfadayyaji duhai senangnya nah itu maka karena ulama ini berada di tempat yang berbeda-beda dan yang diajari ini jenisnya berbeda-beda, makanya akhirnya pengikutnya ulama itu juga macam-macam karena ahli sunnah wal jamaah bersama jamaahnya masing-masing. Yang seneng lagu Jawa ya Jawonan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Ayo praune, biar nah akhirnya semua orang dengan berbagai levelnya kenal Rasulullah. Nah ini makanya sampean jangan heran. Lah itulah ulama ini punya guru. Makanya kalau gurunya meninggal diziarahi. Lah berhubung yang ziarah banyak akhirnya jadikan satu namanya khol. Nah itu makanya ahli sunnah wal jamaah itu khol karena punya guru dan gurunya meninggal. Nah kalau ada yang nggak mau khol berarti dia nggak punya guru. Soalnya langsung Quran sunnah kan sekarang banyak orang kita langsung Quran sunnah berarti kamu nggak khol, nggak punya guru. Makanya kamu kalau nggak punya guru nggak usah alok-alok yang khol karena punya guru. Kholmu di perpustakaan karena ya inilah ini bedanya ahli sunnah wal jamaah. Makanya NU itu santri itu kalau sudah membawa Islam itu tidak pernah meninggalkan jamaah. Doa misalnya ya bareng-bareng wong jamaahnya banyak dan akhirnya kiainya tahu ya sudah kiainya aja yang doa, jamaah yang lain amin ada yang amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin amin istajib doa ana bijai sayyidil mursalin
Ada yang gitu, ada yang amin. Amin. Tapi ada juga yang udah kecapean, lama-lama marah dia. Amin. Amin. Akhirnya kiainya ya paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh itu loh. Lah berhubung jamaahnya banyak, akhirnya doa sendiri-sendiri kurang banyak orangnya. Semua pengen berdoa. Akhirnya sudah kita bareng-bareng doa, mendoakan bangsa, kumpul di alun-alun mesuji lah. Akhirnya begitu datang ke sana semua, ya semua terlibat. Bakul bakso ikut, bakul tahu ikut, bakul arum manis ikut, bakul pelembungan ikut semua dalam mesuji berdoa istighosah. Lah itu sound system terlibat, besean terlibat, ayam terlibat, roda ekonomi berputar. Truk sawit tadinya ngangkut sawit berubah jadi ngangkut orang. Untuk apa? Pergi istighosah. Nah kalau sudah seperti itu tinggal dihitung, oh ini berapa orangnya yang istighosah. Nah, calon bupati tinggal ngitung itu aja. Oh ini besok datang, udah Kiai saya terima. Nah, ini gitu kan enak. Lah itu. Makanya kelompok-kelompok politik yang biasanya butuh orang tapi nggak ngerti cara ngumpulkan orang karena semua dianggap bid'ah. Akhirnya bingung, bid'ah. Akhirnya apa? Masak tidak ada dagingnya, tinggal tulangnya tok. Akhirnya micinnya dikendeli, akhirnya banyak micinnya, lahir generasi micin. Akhirnya banyak huwa. Lah itu. Jadi gini, kalau santri sudah gerak wal jamaah, bergerak semua. Sholawat, tadi kan cuma dangdutan, jawanan. Ada yang gaya Sunda. Ya apa itu? Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wal adbataya jiratan ya uhailal ju eslilin macecel kan gitu. Tapi akhirnya yang sholawatan semakin banyak sak masjid tak muat. Ya sudah kita berangkat ke alun lahirlah mesuji bersolah. Kalau sudah mesuji bersolawat, apa aja terlibat di situ dari cuma bakul bakso, bakul marimas, bakul pelembungan, bakul apa aja terlibat di situ. Katut kabeh sampai bakul sepanduk juga laku, bakul slayer juga laku. Sampai bakul gagang pancing itu loh laku pada gini. Nih ya, bakul daster laku, bakul celana jin laku, bakul baju putih laku semua. Kalau Habib saya yang datang, ya hanono, wah itu semua terlibat di sana. Odong-odong juga datang, truk juga ikut, gerandong juga ikut untuk ngangkut ikut semua, negara bergerak, masyarakat bergerak. Kalau Habib saya yang datang putih-putih semua. Kalau mafia sholawat hitam-hitam semua. Ada tahu kan mafia sholawat itu yang segala yang ada dalam hidup, mungkin tangan ini. Gus Ali mafia sholawat itu. Sholawat sebelum mati. Oh itu kalau itu yang datang, hitam-hitam semua. Kalau Habib saya, Habib Bidin yang datang putih-putih semua. Kalau sudah seperti itu semua bergerak, ekonomi bergerak, roda ekonomi bergerak. Dan terutama kiai-kiai ini ahli sunnah wal jamaah, begitu kiainya meninggal diziarahi, gurunya meninggal diziarahi. Kalau sudah guru-gurunya diziarahi, wakam wali diziarahi, semua bergerak. Apa yang tidak laku di situ? Bis pariwisata laku untuk mengangkut jamaah ziarah, truk laku. Begitu sampai di sana apa yang enggak laku? Jualan nasi di makam wali laku, jualan tasbih di makam wali laku, jualan katok laku di situ. Roda ekonomi berputar, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Ini dunia berputar. Terus di situ orang jadi rukun di makam wali, itu rukunnya luar biasa. Sampai lihat coba, ada yang datang Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ini belum selesai, datang rombongan baru lagi, langsung duduk di sampingnya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngono kiai ini tuwek. Ini belum selesai Fatihah, rombongan satu lagi udah datang di sampingnya. Ngawiti ingsun. Itu belum selesai, sampingnya sudah datang rombongan lagi. Akhirnya rombongan yang saat itu, ibadallah, rijalallah, aghizuna li ajalillah, wa kununa lillah, hasanallah bifadlillah. Rombongan ini belum selesai, rombongan baru lagi datang. Kiainya tua tapi gagah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena tergesa-gesa, karena bisnya sudah mau pergi. Nah ada rombongan satu lagi datang, itu nggak bawa rombongan, sendirian dia, tapi bawa speaker, langsung bunyi di makam itu, rombongan dari Mesuji disungguh di bis. Coba itu ada nggak yang ribut? Jangan nanti dulu, kamu saya baru nggak ada, semua rukun dalam berbeda-beda. Hasilnya apa? Kerukunan. Karena apa? Menziarahi makam-makam para guru, dan itu perintah Allah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang datang belakangan mendoakan yang sudah lebih dulu, yang pergi membawa iman. Akhirnya apa? Orang Mesuji ziarah ke Jombang makam Kiai Hashim. Hasilnya apa? Orang Mesuji cinta kepada Jombang karena ada gurunya bersemayam di Jombang. Pergi ke Surabaya ke makam Sunan Ampel, lahir rasa cinta pada Surabaya. Lahir pergi ke Demak, lahir rasa cinta pada Demak karena Sunan Kalijaga ada di Demak. Tempat-tempat yang diziarahi oleh para santri, oleh orang-orang Nahdlatul Ulama, menghasilkan jaringan rasa cinta terhadap tanah-tanah di mana gurunya bersemayam. Maka disitulah awal hubbul waton minal iman, cinta pada tanah air. Suruh ngebom, ya nggak berani, wong ada makam gurunya. Bom Surabaya, nggak berani, ada makamnya Bang Ampel. Itu bom Demak, nggak berani. Itu bom Lampung, nggak berani, ada makam gurunya. Makanya tidak ada satupun teroris yang tumbuh dari tradisi pesantren Nahdlatul Ulama. Makanya aman, bangsa dan negara terlibat dalam putaran ekonomi. Ngaji hari ini aja coba berapa itu yang laku, kacang goreng apa laku semua, minumannya laku semua, degan laku, seruk laku, ini semua laku. Apalagi kalau mulutan, besek laku, ingkung ayam laku, roda ekonomi berputar, kehidupan berjalan. Dan kiai-kiai NU itu nggak akan ada kiai-kiai yang sok-sokan, yang mentang-mentang nggak berani. Kiai NU kenapa? Kiai NU itu punya, ada kiai yang paling hebat di NU. Bukan saya, kiai hebatnya. Kalau saya ini kalau pidato bisa dibilangi, kiai waktunya habis, ada. Kiai sudah selesai waktunya entek, ada kok kiai bisa ngomong itu. Tapi kiai yang tidak bisa dikalahkan itu satu, kiai khutbah. Walau sudah khutbah, itu kiai manapun gak ada yang berani itu. Kalau sudah ansitu wasma'u athi'u rahimakumullah, udah gak ada yang berani. Kalau sudah famal laghaw fala jum'atal, ada yang berani. Nah, ini kalau tidak dikendalikan kiai khutbah ini bahaya karena nggak ada yang menginterupsi. Makanya oleh kiai-kiai NU punya pengalaman bahwa dulu mimbar-mimbar itu pernah dijadikan sarana olok-olok orang zaman Bani Abbasiyah sama Bani Umayyah. Maka semenjak itu khutbah kasih tongkat dan disuruh baca teks. Kalau orang bawa tongkat nggak mungkin marah-marah sama orang. Kalau marah-marah sama orang gini-gini tongkatnya jatuh. Orang ngaji khutbah kalau bawa tek nggak mungkin marah-marah, karena kalau teknya lepas disebul kipas angin terbang teknya. Makanya kiai-kiai NU nggak ada yang marah-marah di mimbar, nggak ada. Paling ittaqullah haqqa tuqatih ala tamutuna illa wa antum muslimun. Nggak bisa marah-marah, tapi begitu tongkatnya hilang, mulai dia Jokowi ini. Makanya Pak Kapolsek, kalau tidak ada tongkatnya itu dilihat ini khutbahnya masih benar apa enggak itu. Nah itu Nahdlatul
ulama. Makanya NU itu tenang, aman, dimanapun bersahaja. Karena apa? Ulamanya berada di nilai paling bawah untuk mengajarkan orang menyembah kembali pada Allah. Dan dipersilakan mau paket hemat apa paket irit monggo. Yang penting dapat paket kembali kepada Allah. Besok kalau sampai di akhirat pasti ditanya, Quranmu mana? Enggak dapat semua ya Allah. Loh kok enggak dapat? Oh kayak waktu saya itu habis untuk ngeramut sawit. Lah terus kamu dapat apa dari Quran? Saya cuma bawa Yasin ya Allah. Lah kok Yasin? Iya karena rajin Yasinan. Ya sudah tunggu setorannya nanti. Nah kamu? Saya bawa 30 juz ya Allah, waktu saya mondok. Udah kamu setoran dulu sana. Nah itu kenapa itu masih di pojok situ? Cuman mau setor kulhu ya Allah. Nah itu kok di pojok sendiri itu ngapain nunggu apa? Setor nun ya Allah. Loh ada itu nanti hisab itu begitu. Jadi yang penting punya bekal, makanya jangan sampai hidup itu nggak punya bekal. Bekal itu yang disiapkan dari Rasulullah sekarang ada di tangan para ulama. Nah itu maka ulama itu hati-hati karena ulama itu punya umat. Nah makanya ngaji juga hati-hati. Wong ada umatnya, nggak kok dikit-dikit haram, dikit-dikit musyrik, itu bukan ciri ulama itu. Itu biasanya ulama yang nggak punya umatnya subscribe itu. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Misalnya tiba-tiba terus bang haram, kiai ya nggak bisa ngomong begitu. Kiai itu tahu kalau bang diharamkan maka semua umat berdosa. Lah kok bisa? Lah seluruh umat pakai uang. Nah uang itu produksi bank bukan produksi KUD. Kalau banknya haram berarti uangnya haram. Pergi haji dosa karena pergi haji pakai bank. Baca Quran ya dosa karena cetakan Quran sebelum dibeli negara utang bank. Ayo munio haram. Lagi aja, oh janganlah. Rokok haram ya nanti dulu, wong santrinya mang rokok semua. Iya loh, dan rokok itu nggak ada hukumnya. Makanya kiai kalau nanya, kamu kenapa kok nggak ngerokok? Wong kalau saya ngerokok pusing kiai, haram. Lah kalau kamu kenapa ngerokok? Kalau nggak ngerokok malah pusing, wajib kiai. Lah tergantung aja. Lah kenapa? Karena di balik itu semua ada yang lebih besar urusan halal haram. Karena di balik rokok ada cukai rokok 175 triliun. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, berarti 175 triliun itu haram. Masuk APBN, APBN-nya haram, untuk bangun jalan-jalannya haram. Itu makanya orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Makanya daripada dosa akhirnya jalannya nggak usah digarap. Lah ya daripada dosa akhirnya jalannya dibiarkan udah gitu aja. Sampai salto-salto. Loh tapi nggak apa-apa, hati-hati sampean. Itu kalau saya lebih setuju orang mesuji jalannya jelek. Saya nggak setuju orang mesuji jalannya bagus. Karena kalau mesuji jalannya bagus, Pak Kapolsek sering operasi. Habis sampean. Kalau orang mesuji jalannya bagus, Pak Kapolsek operasi, habis motormu wong bodong kabeh. Iya Pak, wong niku hafal. Jadi saya memang dari dulu mengatakan ini jangan usah digarap. Kenapa? Kasihan nanti motornya disita. Loh, ini kan ngerti tuh. Ayo, enak gini jalannya jelek, yang penting kampungnya bagus. Lah itu. Jadi kehidupan makanya kiai itu enggak mudah, haram, enggak mudah. Karena kiai itu punya umat. Nah, sekarang banyak sekali orang itu yang gampang haram, gampang musyrik, gampang apa. Oh itu berarti orang nggak punya umat itu. Coba aja dicek belakangnya. Pasti nggak punya umat, nggak pernah ngaji. Kampung-kampung ini paling umatnya subscribe itu atau like ini. Jadi yang masuk surga nanti jempolnya. Lah iya. Itu ribut. Oh ini masalah toa. Toa itu ributnya luar biasa. Roy Suryo ribut toa, padahal Roy Suryo nggak punya langgar.
Yang punya langgar aja nggak ribut. Oh yang ribut itu yang nggak punya toa itu ribut semua. Mana dia punya langgar? Ayo tanya itu. Coba orang-orang itu punya toa nggak punya, ya kan? Jadi orang-orang itu ribut pada salah toa. Maka benar itu akhirnya Kiai Gus Yakut itu bilang toa itu karena ternyata akhirnya kita tahu yang ribut semua yang nggak punya toa ternyata. Yang nggak punya toa ribut kayak dulu tidak boleh Jumatan di masjid ribut padahal kalau waktu Jumatan nggak datang yang ribut itu biasanya yang nggak datang Jumatan ribut itu begitu dilarang ngamuk. Kenapa pengajian dilarang? Lah yang biasa pengajian aja nggak apa-apa. Oh, kamu yang nggak pernah pengajian ribut. Orang dilarang, ojo banter-banter, ngono tok. Suaranya ojo keras-keras. Speaker ya speaker, ya ojo banter-banter. Saya kalau adzan Isya itu tidak jam 7, tapi jam 12 malam. Nah dipanggil jam 7 nggak datang, ya kita mundur jam 12. Ono sing nesu. Kenapa adzan jam 12? Kamu tak panggil dari jam 7 gak datang, maka tak undur sampai jam 12. Nah ini loh yang kayak gini-gini nih. Jadi kita ini punya negara, ini alhamdulillah indah. Loh Islam itu. Kalau tidak dijaga nih para ulama ini jebol semua. Karena apa? Orang udah lupa sekarang itu. Jangankan kampung halaman, pilpres saja lupa. Pilpres sampai katanya perang Badar itu kan orang lupa. Ini perang Badar, nasib baik buruknya Islam tergantung pilpres. Kata siapa? Wong pilpres itu loh kelanjutan pilkades. Neneng desa jenenge pilkades, pemenangnya Bu Lili. Nah, ya biasa nanti kalau pilbub kelas kabupaten, kalau kelas gubernur pilgub. Nah kelas Indonesia pilpres. Wong pilpres aja kok jadi perang Badar. Wah, apa kamu? Lah namanya pilpres itu ya pesta demokrasi, ya mesti ada dangdutannya, ada duitnya, ya ada. Kalau diterima orang biasa namanya uang bensin, udah. Kalau diterima masjid namanya sumbangan, kalau diterima kiai namanya bisyarah, udah itu. Mbok hidup itu biasa-biasa aja, tidak usah jauh-jauh gitu loh. Nah, itu makanya kita ini diajari oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi makanya kita selalu mengatakan ahli sunnah wal jamaah, ya ahli sunnah bersama jamaahnya ini. Makanya kita ngaji bareng-bareng, roda ekonomi berputar. Fa insyaallah penjenengan kalau punya niatan ngambil paket-paket, kalau nggak sampean sendiri yang ngambil ya anaknya suruh ngambil paketan di pesantren. Kalau sampean paketannya kulhu ya nggak apa-apa, terima udahlah. Saya paket kulhu aja, tapi anak saya harus paket jus 30. Saya paketan anak saya nggak boleh, harus 30 jus. Kalau saya paketan maghrib tok ya sudah, anak saya nggak boleh, harus paket 5 waktu. Yang penting punya niatan itu. Jadi akhirnya kemudian berkesinambungan dan tidak berhenti. Amma ba'du. Ini baru muqaddimah. Lu saya belum mulai ngaji. Ini kan baru pembukaan aja. Loh kiai itu kalau ngaji kan pembukaannya ada amma ba'du. Lah saya tadi udah amma ba'du belum? Lah ya ini baru amma ba'du, baru muqaddimah. Tapi karena saya harus ke tempat yang satunya lagi dan perjalanannya panjang dan jalannya bergelombang. Loh jam 1 bisa. Ya itu dasar. Nah kalau mau kemudian kebaikan ini semakin berlanjut, ini tak kasih rumus. Kalau mau kebaikan-kebaikan yang sedikit-sedikit itu berlanjut, maka harus ada skala prioritas. Apa skala prioritas? Nah ini yang kadang orang lupa. Perbaikilah roda kehidupan. Nah memperbaiki roda kehidupan yang pertama kali harus dilakukan adalah memperbaiki hubungan laki-laki dan perempuan itu yang terpenting. Kenapa? Karena seluruh generasi oleh Allah disebutkan akan lahir dari sawah, dan sawah dunia itu perempuan. Maka kalau ingin punya anak-anak hebat, jangan lupa sawahnya ya. Laki-laki pemilik sawah jangan lupa itu sawahnya ya, jangan dilupakan.
Sawah itu kalau mau tumbuhannya bagus, jangan sampai terlalu banyak rumput, jangan terlalu banyak sampah. Maka laki-laki harus tahu sawahnya harus selalu dibersihkan. Kalau sudah mulai jerawatan, kasih yang namanya skincare. Nah itu baru, ini tugas laki-laki. Punya sawah, ini sawahmu di sini. Kalau sudah dasternya jelek, belikan kelambi yang bagus, dan itu tugas laki-laki. Sawahnya disuruh numbuhkan tumbuhan bagus, sawahnya nggak diopeni. Nah itu bener ya, bongkok loh karena ini jauh. Bongkok. Nah sawah itu kalau mau tumbuhannya bagus harus selalu dipupuk, harus selalu diairi yang bagus, jangan sampai kering. Maka perempuan jangan sampai kering, maka harus selalu diairi biar tumbuhannya bagus dan subur. Maka perempuan harus dikasih uang. Nah iya, perempuan harus cekeli duit ya, biar kalau pengen bakso gak kering, biar seger. Nah perempuan juga sawah itu nggak boleh sering dibakar. Kalau sawahnya sering kebakaran, tanamannya mati. Maka perempuan nggak boleh sering dibikin emosi. Maka perempuan harus disayang dengan sepenuh hati. Loh itu. Sing lanang kok ora tepuk tangan iki ngopo ya? Aduh, gak masuk jadi. Loh ini fikih ya, ini fikih. Tadi yang enak-enak mau, sekarang laki-laki tak kasih yang gak enak ini. Bener, karena ini perempuan ini sawah. Kalau perempuan itu bagus, anaknya bagus. Dan perempuan jangan sering dimarahi. Karena sampean kalau sering marah-marah sama perempuan susah. Karena laki-laki itu lebih mencintai istri daripada anak. Jadi jangan dikira laki-laki gayanya demi anak, enggak Bu, bohong, demi istri. Jadi mulutnya aja laki-laki mengatakan semua ini demi anak, bohong. Semua demi istri, karena laki-laki lebih mencintai istrinya daripada anaknya. Pengen bukti? Ada. Pulang kerja, capek-capek di rumah, sampai di rumah anaknya di bangku tetangga, enggak apa-apa. Terima kasih. Ya, nah itu, tapi coba pulang kerja nah bojone sing di pangku tanggane karena itu membuktikan bahwa laki-laki lebih mencintai istri daripada anak. Makanya nak, jangan sombong kamu, dipikir kamu yang dicintai bapakmu, emakmu. Lah itu rumus dunia. Jadi almar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuannya baik, negaranya baik. Kalau perempuannya enggak baik, negaranya enggak baik. Orang bapak enggak makan-makan, enggak apa-apa. Tapi kalau ibu hamil enggak makan, anaknya stunting, kurusin. Bapaknya stres enggak apa-apa, tapi kalau lagi hamil ibunya stres, anaknya autis. Betapa pengaruh ibu terhadap anak luar biasa. Makanya Bu Kepala Desa, perhatikan perempuan-perempuan ini, jangan sampai pengen bakso aja nggak bisa beli. Makanya Bu Lurah harus kaya untuk membuatkan jaminan ibu-ibu hamil harus senang. Ibu pengen belanja harus dapat belanja. Lah itu Bu Lurah harus kaya nanti. Pak Lurahnya mana? Wah itu sampean kerja yang kuat untuk menyenangkan Bu Lurah, agar Bu Lurah bisa menyenangkan warganya. Aja brewok tok sampean. Kapok mau kapan? Lah iya, kalau perempuan ngomel itu biasa. Wong itu buang sampah. Loh saya ini pernah jadi perempuan, Bu. Asli, orang lain gak ada yang tahu. Saya pernah jadi perempuan. Saya ini dulu pernah jadi perempuan. Nah ya, jadi saya pulang ke rumah itu berantakan. Saya marah sama istri saya. Ya deh, ini yang bantu sudah banyak, kok rumah berantakan kayak gini nih. Kenapa ini? Dia marah. Mas, itu juga anakmu. Kamu gak pernah merasakan jadi perempuan, enaknya ngomel aja. Loh, terus maumu apa? Coba jadi perempuan. Iya, aku gitu. Akhirnya apa? Hitam di atas putih. Saya akan jadi perempuan selama 24 jam. Tak tanda tangani, 24 jam saya jadi perempuan. Menggantikan tugas perempuan maksudnya. Bukan jadi perempuan ganti kelamin, bukan.
Pokoknya saya harus, ya udah tanda tangan bahwa nama Ahmad Muwafiq disebutkan di situ pakai materai. Istri saya itu. Akhirnya saya akan mengganti menjadi perempuan selama 24 jam tertanda ini. Terus setelah itu jam 2 malam istri saya tak usir, udah kamu pergi, saya mau jadi perempuan, tak kasih sangu 10 juta. Iya, istriku tak kasih sangu, udah kamu pergi, tak kasih 10 juta. Itu bawa santri dan bawa supir yang bagus, pakai mobil yang paling bagus. Seneng-seneng lah selama 24 jam. Makan apa aja terserah, temenmu cari diajak makan semua. Tapi kalau aku nyerah tak telepon ya. Serius ini. Akhirnya pergilah jam 2 malam istriku itu. Yes katanya kan itu, pergi seneng sambil kipas-kipasin duit 10 juta itu. Makan katanya. Akhirnya saya mengganti peran perempuan. Jam subuh saya bangunin anak. Biasanya istri saya kalau bangunin anak kan, bangun. Saya coba, bangun, enggak bangun. Enggak bangun. Malah gak ada yang bangun. Istri saya itu kalau anaknya nggak bangun dicubit, saya nyubit, tendang. Akhirnya kita seret itu dari kamar, itu ada yang nangis, ada yang bawa pempes, ada yang pempesnya ada nya, pusing kayak. Udah lanjut perjanjian dan harga diri, ya sudah mau nggak mau ya jalan. Akhirnya turun, udah nangis semua, tak bersihkan, tak mandikan. Nangis gara-gara kepanasan airnya. Wah, kepanasan. Sudah habis itu udah mulai ngamuk. Habis itu waktunya makan, saya dulang satu-satu, dilepeh, kebesaran dan kegede. Habis itu waktunya sekolah pakai sepatu. Saya nggak ngerti ini sepatunya yang mana ini. Kakinya kecil-kecil semua banyak. Anakku kata, "Bu, iki sing ngendi? Iki tutup sepatuku, sepatu kakak." Akhirnya rasa sekolah udah. Begitu nggak sekolah jam 9 udah kepala segede helm rasanya. Ada yang di bawah TV, remote-nya udah pecah, TV-nya udah pecah, macam-macam, lipstik dicat tembok itu pakai itu. Saya udah mau telepon, "Dek, aku mau nyerah, saya mau nyerah." Enggak bisa, harga diri saya. Jam 11 mau telepon, masih belum saya. Akhirnya jam 12:30 gak kuat saya telepon. "Dek, nyerah nih ya," katanya. Dia ketawa, "Nyerah nih ya," katanya. Ya aku nyerah, wis ampun, pulanglah. Yo aku tak boleh katanya, pulang. Setelah itu tak pegang tangannya, tak ambung ping 7. Habis itu wis blas, saya nggak pernah ngomel sama dia, terserah kamu mau ngapain terserah. Itu sampai akhirnya itu sekarang saya nggak pernah lagi cerewet sama istri. Oh ternyata istri kalau marah ngomel itu buang sampah. Laki-laki itu tempat sampah. Jangan sampai pas sampah dibuang tempat sampahnya ditutup, nanti dibuang ke tetangga, ke mantannya, ke apa, pusing kita malah ada. Makanya kalau sampean buang sampah ditutup terus WA mantannya jangan marah ya. Perempuan nggak boleh dibikin emosi. Kalau ketahuan bahwa ternyata mantan istri kita itu WA-an sama mantannya yang gagah, "Dek, apa mas? Aku tahu kok kamu WA-an sama mantanmu." "Enggak." "Iya, udah nggak apa-apa. Kalau masih merindukan mantanmu, rindukan. Kalau masih menginginkan mantanmu ada di hatimu, hadirkan dalam mimpimu. Jangan kau hapus seluruh mantanmu dari hatimu. Karena sekarang tugasku sebagai laki-laki yang akan menghapusnya." Wah, baru laki-laki gagah. Jadi itu laki-laki yang gagah nanti rumah tangganya bagus, anaknya hebat-hebat pasti. Terus sampean itu pengen semua anaknya hebat tapi perempuannya nggak pernah diopeni belas. Nanti kalau sudah legrek baru, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kan kita ada lagunya Mai Rama itu. Nah itu bahasan mati lah kayak kerasa mah. Dek, ampun ya abang. Jangan gitu. Mumpung masih ada anak-anak yang dibikin hebat. Saya itu pernah, istri saya itu marah itu saya udah nggak kebayang. Mobil itu langsung panas, AC itu langsung mati. Gara-gara apa? Dia tak suruh dandan, "Dek dandan ya yang cantik. Nanti pagi santri mau nikah, jangan sampai kalah cantik sama santri." Dandan istri saya habis subuh sampai jam 6. Wah cantik gitu tuh naik mobil. Saya di depan sama santri yang nyopir. Nah istri di belakang sama anaknya yang kecil. Lah kok bisa itu di perempatan, ya Allah.
lampu matahari pagi itu di perempatan nyorot muka perempuan dalam mobil, cantiknya luar biasa, rambutnya merah, kacamatanya diubun-ubun. Lah saya sebagai laki-laki keperucut, namanya Arifin yang jawab, bin loh ayu nih ya Allah, itu lo perempuan itu ayu bin asli. Saya lupa kalau di belakang ada istri. Wah itu saya dicakar habis-habisan dari belakang, baju ini lepas, ini benih itu. Tawari dasar mata laki-laki. Aku yang dari tadi cantik dandan nggak dilihat, itu ada perempuan delesep masih tahu. Loh saya nggak mungkin, enggak deh, nggak mungkin, lo udah terlanjur ngomong. Akhirnya saya tenang sambil tarik nafas, gimana cara meredam emosinya ini. Wah akhirnya udah semua dicakar di apa, tenang aja saya, memang salah. Akhirnya lama-lama saya punya ide, sekian detik lagi, iya dek jangan marah. Nggak marah bagaimana, ada aku aja begitu apalagi nggak ada. Dasar matanya laki-laki, untung bukan dasar mata kiai. Kalau dasar mata kiai kan Kiai Khairuddin dapat juga. Akhirnya saya iya deh, aku ini laki-laki. Iya siapa nggak tahu ke masalah laki-laki. Iya laki-laki itu begitu. Ketika melihat perempuan yang tersembunyi, pasti dia cari yang tercantik. Karena laki-laki pasti bisa melihat perempuan yang cantik setersembunyi apapun. Karena kalau aku tidak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku bisa menemukanmu. Wah, nah, jadi laki-laki itu harus pintar begitu untuk membangun ini biar nggak marah, biar tenang hatinya. Saya manten baru, istri saya baru 17 tahun. Saya udah mulai agak tua, udah sekitar 25. Istriku masih kecil. Tiba-tiba saya mau ngaji, peci saya itu hilang. Mungkin karena semangat buang gitu aja kan pecinya. Begitu mau ngaji pecinya nggak ketemu. Tak suruh nyari, dek carikan peci. Ya mas, cari peci. Ketemu wadah peci. Padahal di dalam wadah peci itu bukan peci isinya, tapi surat cinta dari semua perempuan sebelum dia. Akhirnya dibuka satu-satu, dia marah nangis itu. Ternyata apa? Aku bukan yang pertama. Ini namanya banyak, ini disebutin satu. Loh kok bisa tahu? Ini katanya mati deh. Akhirnya saya tenang, ya Allah ujian apa lagi? Baru selesai malam pertama udah begini. Akhirnya saya lihat, iya deh itu semua perempuan sebelum kamu. Berarti aku bukan yang pertama? Ya jelas bukanlah. Kalau kamu yang pertama di usiaku yang ke-25, artinya aku laki-laki yang tidak laku. Nah terus dia berusaha tegar sambil berderai air mata. Nah, sudah bilang kalau sampai penjelasannya tidak pas, aku tujah kau. Lu istriku itu orang Oku Selatan, jadi ku tujah kau. Galaknya luar biasa, kemana-mana bawa lading itu. Bawa lading itu kemana-mana, itu ya cap garpu itu kemana-mana. Oh itu udah tungguin saya, ya terus kenapa? Ya sebegitu juga kau, sebagai perempuan banyak yang mengharapkan kamu, aku laki-laki banyak yang mengharapkan perempuan yang mengharapkan aku. Ibarat medan perang, kita inilah yang diperebutkan di medan perang itu. Ibarat padang Kurusetra, perebutan antara Pandawa dan Kurawa, maka itulah kita yang diperebutkan. Tapi perang itu berhenti. Kenapa perang berhenti? Karena kamu pemenangnya. Nggak jadi. Iya, istriku itu galaknya luar biasa. Sampean kalau tahu, itu galak. Itu galak. Kalau bawa peso itu siapa yang berani? Kalau sudah main senjata, bedil laras panjang ini, gitu. Laki-laki kalah. Istri saya itu sniper. Kali kalau latihan, tapi bukan polisi, bukan tentara, tapi kalau nembak jitu. Semua orang memuji, ibu benar-benar hebat kalau nembak. Iyalah, jangankan nembak pakai senapan, nembak hatiku aja bisa. Makanya dibikin tenang ini perempuan Pak. Kalau pengen punya anak hebat, generasi yang hebat, ini jangan suka dimarahi. Sudah biarkanlah. Pengen baju, sudah sak senengnya. Walaupun kita nggak suka baju pink, kalau dia suka biarlah pakai baju pink. Walaupun kita nggak suka baju lorek-lorek, kalau istri kita mau pakai terserah dia pakai aja, pura-pura suka gitu aja, yang penting dia senang. Perempuan itu kadang ada yang jilbabnya dijembul-jembul. Perempuan kan, laki-laki kan pusing, ini apa ini, kayak taman bunga. Tapi nggak apa-apa, udah biarin aja, yang penting dia
seneng. Dan kalau kita seneng, dia seneng, maka rezeki kita akan ditambah. Itulah sampean medit ya ora ndek rezeki sampean. Bojo pengen bakso wis dicegah ya ora ndek rezeki meneh to, Man. Tuku sak mangkok, masih kurang sak rombonge gomle. Iya, saya dalam rumah tangga selalu begitu. Pokoknya sepenting bojoku seneng wis kono karepmu. Pengen lemu ya kono, pengen kuru ya kono sak karepmu, pengen diet ya kono, pokoknya ojo det. Lah sampean kadang itu cerewet, seolah-olah bahwa kitalah yang mengendalikan rumah tangga terhadap anak. Enggak bisa. Wong anak nangis itu sing tangi pertama itu ibu. Anak itu yang pertama kali lari itu ibu, bapaknya malah ngene ya. Iya toh? Loh, sampean kalau tak belani, Bu. Itu demi apa? Demi generasi ke depan yang bagus. Dirungokno mboten Pak niku? Nah, rungokno. Mboten. Oh, leres itu. Makanya Rasulullah itu begitu menyayangi istri-istrinya. Lahir anak-anak hebat loh itu sampai loh ini butuh skincare ngomong. Kalau butuh manikur pedikur membersihkan kuku tuh kok no manikur pedikur. Kalau nggak bisa belikan manikur pedikur tandurno serut dan dikosoi serut no. Nah, ini rumus kehidupan. Jangan sekali-sekali sia-siakan perempuan. Kalau kita pengen punya anak yang hebat, anak masa depan yang kuat, jangan sekali-sekali sakiti perempuan kita. Nah, niku pemene sakniki Bu Lili yang jadi lurah. Ya memang wong wedok penggaweane angkrem wis biyen. Angkremi masyarakat ini wis pokoke nek angkrem aja munggah medhun petarangan Bu Lili ya. Ndoke koplak. Lah itulah sampean kan nitipno anak diangkremi sama Kiai Khairuddin, anaknya titipno TPG, TPA, tempatnya Kiai Khairuddin. Ya jangan lupa petarangannya dandani, ojo kok Kiai ini kongkon nangkrem petarangannya botol kabeh ngono ya ojo. Bantu gotaane didandani. Petarangannya Kiai ditata, engko ndak munggah medun petarangan, ndoke koplak. Sampeyan lho kok ora dadi ndingkremi lah wong sampean ling gawe petarangan ra serius. Kiai ini kongkon nangkrem, ini rati totolane ra ono, ya lu ngomong gak medun petarangan. Ya nek iso kiai kok nangkrem iku ya aja ngasih panganane ado, dadi medun diluk mangan balik meneh ngono lah nek sampean kiai ini kongkon nangkrem ra ono panganane ya lunga kiai ini ndokmu koplak. Titipi anak ora netes. Wong wis sama baktu kok tadi terus meneh. Terusno ya besok lagi kapan-kapan. Kita lanjutkan pokoknya itu ya jangan lupa bahwa hari ini kita masih berhadapan dengan musuh yang belum kelihatan namanya corona. Pokoknya apapun jangan lupa cuci tangan pakai masker itu ya. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Oh nggih. Semoga-moga tak dongakno ya, nggih semoga-moga kabeh barokah. Nggih seluruhnya dapat ridha Allah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak wa dzakkirna wa nasina ya dzikram biridaka ya Allah ya Allah. Wa bihaqqi rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'afidatan an-nasi tawi ilaihim warzuqhum min thamarati lam yashkurun. Ij'al auladana dzurriyyatina talamidan ahlil ilmi ahlil khair ahlil ibadah al qalam sunnu ya Allah. Wa hasil jama' maqasidana wal akhir wa rizqan halan taban wa rizqaka ya Allah. Ilahi ya karim tamim bina'ana darus sa'adah ya Allah. Ilahi ya karim tamim bina'ana ma'ad darus sa'adah ya Allah. Bijail Mustafa sahil alaina ilahi ya karim tamim bina'ana. Bijail Mustafa sahil alaina li abaina ummahatina masyayikhina وجداتي وجداتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تمنعهم واغفر لنا لهم اللهم اجعل قبرهم مرتبا من هذه الجنان اللهم اجعلهم مغفرة من القبور من لا اله الا الله محمد رسول الله بعقيدة مطمئنة ارجع الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.